Terima kasih masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, saya tengah berdiskusi dengan Ujang Komarudin, juru bicara kantor komunikasi kepresidenan, dan Ahmad Nur Hidayat, pengamat kebijakan publik, serta jurnalis senior Bambang Harimurti. Mas Bambang, tadi kita sudah ikuti bersama pernyataan Presiden Prabowo, PPN 12% tetap berlaku, tetapi hanya dikenakan bagi barang dan jasa mewah. Satu kata dari Anda. Hadiah tahun baru dari Prabowo. Terima kasih Pak Prabowo. Terima kasih hadiahnya, ya kan? Nah, tapi sebagai orang kaya beda komentarnya ya. Walaupun ini koma loh. Oh, koma. Saya kebayang tadi setelah itu Bu Sri Mulyani terus bisik-bisik, Pak ini kan kalau target kita kenaikan pendapatan 142 triliun. Ini dari mana nih? Itu biar tugasnya Bu Sri Mulyani. Tapi kena menyangkut kebijakan publik, saya mau minta komentarnya Kang Ahmad dulu. Bagaimana? Kata Mas BHM, ini hadiah tahun baru. Kang Ahmad melihatnya seperti apa? Ya, saya kira kalau kita pernah dengar narasi ini ya sebelum kemudian Bu Sri Mulyani mengatakan ada kenaikan, meskipun tadi menurut saya agak tidak terlalu jelas, terutama bagian apakah kemudian yang dikeluhkan masyarakat misalkan seperti gula industri masuk PPN atau tidak, kemudian layanan internet masuk ini itu tidak. Kalau narasinya Bu Sri Mulyani yang dulu kan itu masuk. Tapi sekarang kan ditegaskan hanya seperti apa yang barang mewah, kapal pesiar, aftur, pesawat jet pribadi yang mungkin diantara kita selain Mas Bambang Harimurti kali yang punya ya. Jadi kalau kita, baru membeli private jet ini katanya tanggal 2. Tapi saya kira begini, ya ini perlu diapresiasi karena Pak Presiden langsung datang ke kantor Kemenkyu. Betul. Dan saya kira ini untuk meluruskan ketimpang siuran ya, yang mengatakan bahwa 12% sebetulnya merata dan sebagainya. Meskipun Mas, saya ingin katakan sedikit catatan bahwa sebetulnya kita punya skema untuk barang mewah PPN itu yang disebut dengan PPN BM. Iya. Ya, kenapa nggak kemudian tegas saja PPN 12% ditunda digantikan dengan PPN BM? Itu narasinya jauh lebih sederhana dan itu akan jadi jauh lebih populis menurut saya. Itu tugasnya Pak Ujang itu, Kang Ahmad. Anda boleh langsung menyampaikan ke Pak Ujang nih di sebelah Anda nih. Lanjutkan dulu, nanti catatan itu dijawab sama Pak Ujang. Silakan, Kang Ahmad. Ya, karena dengan adanya ketentuan PPN BM, yaitu PPN untuk barang mewah, itu sudah cukup. Misalkan dengan mengatakan bahwa emang ini semua barang yang dikategorikan oleh Undang-Undang Barang Mewah ini dikenakan kenaikan pajak dan pajaknya disesuaikan dengan ekuivalen 12% tadi. Nah, ini jauh lebih mudah difahami oleh masyarakat daripada 12% tetapi barang mewah saja, meskipun nanti jangan-jangan definisinya beda lagi nih. Ini kan kita dengarkan kan kita sempat sampai DPR juga mengatakan, ya Ketua MPR juga mengatakan bahwa ini hanya kenakan barang mewah, tetapi kan narasinya berikutnya beda lagi di kantor Kementerian Keuangan. Nah, saya menginginkan dengan adanya Pak Prabowo sudah hadir di Kementerian Keuangan, ini definisinya jadi definitif, jelas bahwa 12% itu mewah yang terkategorikan tadi kapal pesiar yang hanya 1%. Ya begitu. Oke, ya baik. Nah, ini harus dijawab sama Pak Ujang nih. Pak Ujang kena sedang dalam perjalanan, jadi di kendaraan, jadi cahayanya kurang ya. Ini bukan karena rumah mewah kena pajak ya, lightingnya ya. Silakan Pak Ujang, bagaimana mengorkestrasi narasi kebijakan publik ini agar komunikasi publik pemerintah ke masyarakat bisa lebih efektif? Ya, Pak Presiden selalu mengatakan bahwa rakyat yang menjadi prioritas. Oleh karena itu, kenaikan ya PPN 1% ya, dari 11 ke 12 itu hanya barang mewah dan jasa ya yang mewah. Oleh karena itu sangat clear, sangat jelas, saya rasa tidak perlu ditafsirkan karena nanti di breakdown oleh Kementerian Keuangan mana-mana saja yang bagian barang mewah tersebut. Bahkan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Presiden. Jadi kami dari juru bicara tentu tidak dalam kapasitas menafsirkan, tetapi bagaimana yang disampaikan oleh Pak Presiden adalah kebijakan yang pro rakyat, kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, kebijakan yang tentu tadi menjadi kado positif ya, kado baik bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa sejatinya kebutuhan-kebutuhan pokok, beras, gula, susu, telur, daging, termasuk pendidikan,
kesehatan, angkutan umum itu tidak kena PPN, dan ini sangat clear ya, sudah disampaikan oleh Bapak Presiden. Nah, dalam konteks itu maka tadi ya Pak Presiden mengatakan kita sambut tahun baru tahun 2025 dengan penuh kegembiraan, dengan penuh optimisme, dengan penuh percaya diri, agar betul-betul tadi bahwa ini kado yang Iya. terbaik dari Pak Prabowo untuk seluruh rakyat Indonesia. Oke, saya nggak jadi beli ini kapal pesiar gara-gara Mas Bambang tadi nambah beban lagi. Bu Sri Mulyani sebenarnya unhappy ya, ini Iya, iya. tafsir ya. Iya, Karena iya. Anda tadi mempertegas Bukan lagi, unhappy tapi pusing gitu pusing, ya. gimana cari kekosongan Iya, 142 42 triliun kira-kira ya, yang menurut target ya. Nah, kalau menurut saya sih sebetulnya kalau Pak Prabowo nanti setelah tahun baru mau memberi hadiah lagi, Apa itu? 142 triliun itu kalau menurut saya bisa diraih oleh pemerintah hanya dengan mengenakan pajak ekspor bagi dua komoditas Indonesia yang menjadi juara dunia. Oke, satu Batu bara. batu bara. Batu bara itu tahun ini kira-kira nilai ekspornya 900 triliun. Kalau dikasih aja 10% pajak itu masuk, dia dapat 90 triliun. Iya, iya. Dan itu masih cuan buat Iya, perusahaan. iya. Karena kenapa? Karena harga acuan batu bara dunia itu sekarang hampir $140 per ton. Padahal biaya produksi gali-gali batu bara itu biasanya di bawah $40 karena cuma gali-gali aja kan. Iya, iya. Jadi Pak Prabowo juga bisa nanya tuh sama Hasim. Hasim kan juga adiknya punya Main bahwa batu bara. keuntungan $100 per ton itu terlalu besar lah buat pengusaha ini ya, pengekspor batu bara. Jadi kalau bagi cuannya sedikit $14 Pak buat negara gitu, saya kira apalagi buat ngasih makan anak-anak supaya bergizi, Iya. lebih dari cukup. Sementara kalau kita biarkan ini, kebanyakan pengekspor itu selisih yang $100 ini kebanyakan diparkir di luar negeri. Iya. Ya, nggak dan juga mereka nggak perlu mengeluh karena pajak ekspor itu bisa dilakukan hanya untuk misalnya harga acuan di atas $70 gitu Oke, misalnya ya. iya. Jadi mereka nggak mungkin Iya. rugi. Masih win-win ya. Masih win-win. Oke, itu batu bara. Yang Cuma kedua, artinya berbagi untung bukannya ya. iya. Yang kedua nikel. Kita juga Nikel. eksporter terbesar dunia. Harga nikel itu sebelum kita masuk besar-besaran di dunia itu $25.000 per ton ya. Gara-gara kita banjiri pasar, jatuh harganya sekarang sampai $16.000. Nah, kalau kita tanya teman-teman di industri nikel, kalau yang efisien, dia asal di atas 14.000 udah sudah untung. happy. Iya. Kalau BUMN yang kurang efisien kali mungkin 16.000 lah. Jadi kalau pemerintah kenakan 10% juga gitu, Iya. mungkin naik harganya jadi 17.000, nggak apa-apa karena harga dunia belum sanggup. Bahkan jadi ikut naik harga nikel itu kita untung. Karena kalau harga itu turun kita juga rugi. Iya, iya. Jadi di nikel itu kita berkepentingan menaikkan harga dunia. Ya, dan itu bisa kita lakukan cukup kasih pajak ekspor. Dan Iya. bisa aja bilang deh, hanya berlaku kalau di atas $16.000 per ton. Itu Jadi kayak progresif ya? ya, pajak itu progresif. tahun ini kita dapat kira-kira 700 triliun lah. Kalau tambah 10% 70 triliun. Ya Iya. 70 tambah 90, Iya. 150 triliun. Selesai lah ya. Selesai kan? Loh kok kita yang Iya. deal? Itu kan PR-nya Pak Cuma Prabowo sama Bu masalahnya, Sri Mulyani. ya ini uji nyali buat Pak Prabowo. Kata kuncinya berani apa enggak gitu? Ya karena industri batu bara ini sepertiga anggota kabinet Main di situ. punya bisnis itu. Nah, juga DPR. Itu kesalahannya Mas paling BHM besar. nggak main di situ. Iya. Oke, tapi Iya. menarik ya. Dua tadi batu bara dan nikel ya. Sudah cukup. Ya. Kita tuh juara dunia soalnya. Oke, mudah-mudahan Pak Ujang bisa bawa itu ya informasinya kepada Presiden. Cuma begini, ini kan sekarang kalau kita mau cari dari sumber lain, mungkin ada misalnya Kang Ahmad, Anda setuju nggak kalau misalnya ada pemangkasan biaya-biaya birokrasi, misalnya rapat-rapat pemerintah, kemudian perjalanan dinas dan sebagainya. Presiden Prabowo sudah memperketat perjalanan dinas ya, dan itu salah satu mungkin yang bisa membuat APBN kita itu tidak hidup segan mati tak mau. Menurut Anda, apalagi sumber-sumber pemasukan negara yang bisa kemudian memangkas semua biaya-biaya besar itu, Kang Ahmad? Banyak sekali kalau pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan mau berkeringat, mau capek gitu ya.
Kalau naikin PPN kan gelondongan nggak berkeringat sama sekali ya. Dan saya kira tidak ada pemerataan pajak di situ, bahkan semua orang kena. Bahkan yang lebih kena adalah mereka yang punya penghasilan ke bawah, ya menengah ke bawah itu paling banyak ditarikin PPN secara porsi pendapatan mereka. Hmm. Cara lain adalah kalau yang berkeringat itu adalah misalkan ya Mas Doni adalah dengan cara memperbaiki tata kelola pengumpulan PPN yang ada 11% sekarang. Ya. Itu saja sudah mengenerate bisa sampai 50 triliun karena banyak juga perusahaan-perusahaan yang bandel ya. Yang kedua saya kira ini kita lagi booming masalah teknologi ya. Termasuk e-commerce ya. Kita ini belum ngejar ke mereka ke sana gitu ya. Bahkan kalau kita lihat Elon Musk yang digadang-gadang yang katanya orang terkaya di dunia itu, masa investasinya 30 miliar dengan 3 orang karyawan untuk Starlink misalkan. Ya. 30 miliar rupiah loh, bukan dolar loh. Bukan dolar Ini sangat ya. kecil sekali sebenarnya. Iya. Artinya apa? Kita bisa mengenerate lagi ya produk-produk teknologi ya seperti Tesla, kemudian ada e-commerce ya. Kalau kita mau merajut, mau mengelola, keuntungan mereka besar sekali di era pasca pandemi. Tentunya tadi selain tadi windfall di bidang nikel, batu bara, jangan lupa kelapa sawit juga. Ini juga ada windfall juga di bidang teknologi, ini juga bisa di generate ya. Tapi masalahnya adalah ini perlu tata kelola yang baik ya, yang kemudian ada due intelligence-nya supaya bisa di counter karena mereka biasanya juga menghindari adanya pajak begitu, Mas Doni. Ya. Digitalisasi birokrasi kali ya, Kang Ahmad ya. Jadi kalaupun kita sudah di era digital, tapi mindsetnya masih analog ya, susah juga. Apa masukan Anda buat birokrasi kita? Mumpung ada Pak Ujang denger nih. Ya saya kira kemarin kan kita sempat mendengar adanya pelarangan ke luar negeri. Saya kira kali itu angkanya masih kecil sekali lah. Dibandingkan dengan penambahan kementerian yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan kemudian anggaran alutsista dan sebagainya pertahanan keamanan ini masih urutan Kementerian Pertahanan nomor 162,3 triliun dan saya kira sebetulnya di kondisi kelas menengah yang sedang tertati-tati sebetulnya postur anggarannya nggak sesuai. Masa kok kelas menengah yang tertati-tati alutsistanya yang diperkuat? Ini agak nggak nyambung sebenarnya. Nah saya kira perlu adanya realokasi APBN yang lebih sesuai dengan kebutuhan, terutama kebutuhan kelas menengah ya. Saat ini kan Pak Prabowo ini banyak sekali cabangnya ya, memperkuat pertahanan keamanan dan sebagainya. Tapi saya kira perlu ada prioritas di situ. Ya termasuk memprioritaskan antara mau makan siang atau mau IKN. Ini sebetulnya dua barang yang nggak bisa dikawinkan sebenarnya ya, karena dua-duanya besarnya sama. Dan saya kira nilai manfaatnya kita bisa berdebat bahwa masing-masing ini punya dua manfaat yang berbeda begitu. Tapi saya kira perlu ada ketegasan dengan adanya penerimaan negara yang terbatas tadi sempat Pak Bambang Harimurti mengatakan kelihatannya Bu Sri Mulyani ya bacaannya lagi kebingungan ya. Ya bingung karena semua mau dibiayai. Saya kira perlu ada nanti prioritas pengalokasian APBN, mana yang sebetulnya sangat diperlukan, mana yang bisa ditunda, mana yang bisa digeser menjadi tahun 5 tahun yang akan datang misalkan seperti itu. Ya, oke. Tadi kata kuncinya menarik. Ada dua hal yang tidak bisa dikawinkan ya. Makan bergizi gratis sama IKN. Walaupun tidak menikah, tapi bisa berjalan bersama. Cie. Saya boleh protes sedikit? Boleh. Nah, kalau menurut saya itu sih nggak perlu diperdebatkan. Kalau makan gizi gratis itu jalan bisa. Harus jalan. Betul, itu janji Kalau IKN presiden. itu nggak harus selesai tahun ini. Jangan ngompor deh, Mas. Enggak, maksud saya kan IKN itu tidak ada kewajiban tahun ini. Kalau anak kurang gizi nggak kita kasih hari ini, langsung terkena dampaknya gitu loh. Kalau IKN kan kapan aja kita bisa mau pindahnya 5 tahun, gitu. bisa 10 tahun, bisa, dan seterusnya. Oke, ini menarik. Tapi kuncinya Pak Ujang, bagaimana pemerintah kemudian menangkap semua sinyal-sinyal dari masyarakat ini, kemudian menyampaikan kepada Presiden Prabowo dan mengembalikan pesan ini agar tidak multitafsir di masyarakat. Apalagi ini ya soal PPN yang tadi baru saja disampaikan. Apa kira-kira Pak Ujang yang bisa Anda sampaikan kepada publik agar apakah tetap harus memberi kesempatan dulu pemerintah bekerja atau kita juga harus menunggu sampai kapan kira-kira Pak Ujang? Pertama saya jawab dulu tadi soal program Pak Presiden ya, makan bergizi gratis. Ini program prioritas. Pak Prabowo punya Astacita, punya program 17 program prioritas dan ada 8 PHTC. Ini sangat clear, sangat jelas dan ini akan kita eksekusi secara bertahap di tahun 2025 dan seterusnya. Jadi dalam konteks itu pemerintah
akan habis-habisan, akan total ya, akan mati-matian untuk berjuang merealisasikan janji-janji kampanye Pak Prabowo Gibran. Dan itu akan berjalan. Ya, kami minta doa restu agar program-program prioritas bisa dilaksanakan dengan baik, yang pertama. Yang kedua, tentu soal tadi PPN ya naik 1%. Itu kan sangat clear, sangat jelas bahwa barang mewah, jasa mewah, jadi tidak perlu ditafsirkan juga gitu bahwa yang terkait dengan kebutuhan masyarakat banyak ya, bahwa sembako gitu, sayur-sayuran, jasa pendidikan, kesehatan, transportasi dan lain sebagainya tidak naik, sama sekali tidak ada kenaikan 0%. Ya. Nah ini juga masyarakat harus paham tidak ada kenaikan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak. Oleh karena itu ya kami pemerintah tadi Pak Presiden sudah sangat clear menjelaskan kepada rakyat Indonesia bahwa ya inilah kado terbaik, pemerintah akan bekerja dengan keras untuk bisa menata, mengelola bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita tahu bahwa anak Indonesia perlu mendapatkan haknya, mendapatkan makanan bergizi gratis. Tentu targetnya adalah bagaimana anak-anak kita tumbuh dengan sehat, dengan kuat, dengan cerdas, yang nanti ujungnya adalah melahirkan anak-anak yang betul-betul kompetitif, bukan hanya di level nasional tapi juga di dunia internasional. Ini kan harus didesain dari sekarang, harus direncanakan dari saat ini. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo tadi ya, semuanya positif, semuanya baik, semuanya adalah berlandaskan kepada kepentingan rakyat Indonesia. Dan jangan pernah meragukan komitmen Pak Prabowo untuk bisa mengangkat harkat derajat masyarakat Indonesia. Siap, baik Pak Ujang. Kang Ahmad juga Mas Bambang, kita rehat sejenak. Ya. Kita akan lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, NTV Prime Dialog akan segera kembali sesaat lagi.